Di Nusantara ini banyak sekali macam-macam ritual tradisi pesugihan pemirsa. Dari yang memakai tumbal sampai pesugihan tanpa tumbal. Nah, kali ini kita akan jelaskan tentang bab pesugihan, yaitu pesugihan kontrak umur Eyang Durgalapati. Yang mana materi ini kami ambil dari salah seorang narasumber yang kami rahasiakan. Simak terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberikan banyak rezeki oleh Allah SWT. Pesugihan ini terletak di tempat keramat di daerah area sekitar Bogor. Daerah ini jarang dikunjungi para spiritualis ya, karena memang tidak banyak orang mengetahuinya pemirsa. Tempat ini merupakan sebuah tempat khusus yang dihuni bangsa halus. Orang sering menyebutnya dengan julukan Eyang Durgalapati atau dalam bahasa Jawa Eyang Durgalapati. Eyang Durgalapati ini adalah penguasa tempat ini pemirsa, yang sering memberikan harta benda atau kekayaan kepada seseorang dengan perjanjian-perjanjian gaib tertentu. Adapun perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Seseorang yang ingin melakukan pesugihan di tempat ini harus siap melakukan kontrak umur. Artinya harus siap menjaminkan umurnya kepada Eyang Durgalapati. Semakin pendek jaminan umurnya, maka semakin besar hasil yang diperoleh. Nah, itulah pemirsa perjanjiannya. Pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya pemirsa. Perbedaannya yaitu ada di masalah tumbal. Kalau pesugihan lainnya biasanya memakai tumbal, yaitu mungkin anak, saudara, atau keluarga, ataupun tumbal orang lain. Akan tetapi pesugihan ini tidak menumbalkan siapapun pemirsa. Tumbalnya adalah diri sendiri, yaitu dengan sistem jaminan umur yang sudah kami jelaskan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun cara untuk melakukan ritual pesugihan ini, yaitu yang paling awal adalah menemui juru kunci. Karena juru kunci inilah yang menjembatani antara pelaku pesugihan dengan Eyang Durgalapati. Setelah menemui juru kunci dan siap dengan segala syarat-syarat dan sesajinya, maka pelaku akan diantar ke sebuah lokasi dan harus berada di tempat tersebut sampai dengan bertemu dengan penunggunya, yaitu Eyang Durgalapati. Adapun lamanya ritual itu tergantung dari Eyang Durgalapati sendiri dalam menemui pelaku tersebut pemirsa. Ada yang 1 hari langsung ditemui, ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan lebih ya. Untuk lebih jelasnya kami telah merangkum cerita khusus dari narasumber atau salah seorang yang pernah melakukannya. Mari kita simak. Sebut saja namanya Haryanti pemirsa. Dia adalah seorang perempuan yang nekat melakukan ritual pesugihan ini. Haryanti ini berasal dari daerah Jawa Barat. Tepatnya kami tidak menyebutkannya karena ini merupakan suatu privasi. Semenjak ditinggal suaminya, Haryanti menjadi tulang punggung keluarga, yaitu menafkahi kedua orang tuanya, kakak, serta adiknya pemirsa sekalian. Karena terdorong kesulitan ekonomi inilah, maka akhirnya Haryanti nekat melakukan ritual.
Setelah menemui juru kunci, maka Haryanti pun diantar ke tempat tersebut. Di malam pertama ritual, Haryanti memang sudah mendengar bisikan gaib dan sudah diperlihatkan kejadian-kejadian yang muskil. Saat itu ketika dirinya sedang ritual, tiba-tiba suasana menjadi berubah, pemirsa. Haryanti melihat sebuah tumpukan kardus serta beberapa guci perhiasan yang terbungkus dalam kantong plastik. Namun penglihatannya itu cuma sebentar saja lalu menghilang lagi. Esoknya, Haryanti masih bertahan berada di tempat keramat itu, pemirsa sekalian. Hatinya merasa belum puas lantaran niatnya yaitu ingin langsung berkomunikasi dengan Eyang Durgalapati. Di hari kedua pun dia cuma melihat kejadian yang sama, yakni sebuah penampakan kardus yang sudah berubah menjadi kardus yang sangat besar. Haryanti bertambah kuat keinginannya untuk bertemu dengan penguasa tempat tersebut, yakni Eyang Durgalapati. Hingga pagi hari tiba, dia tidak pernah bertemu langsung dengan makhluk tersebut, pemirsa. Keesokan siangnya secara tidak sengaja, Haryanti rebahan di sebuah cungkup yang berada di sekitar tempat itu hingga dirinya tertidur pulas. Namun, ketika dirinya terjaga, tiba-tiba sekeliling cungkup itu jadi gelap gulita serta dipenuhi dengan kabut. Dari sudut ruangan tampak samar-samar bayangan hitam, namun wajahnya tidak jelas dan yang terlihat hanyalah janggutnya saja yang sudah memutih, pemirsa. Bibir Haryanti kaku, tidak bisa berkata apa-apa, gugup dan takut menjadi satu. Haryanti, kardus itu bakal jadi milikmu. Tapi ingat, umurmu cuma sebentar. Apa kau sanggup? Pinta Eyang Durgalapati. Sanggup, Eyang? Jawabnya singkat. Sekarang kau pulang, Haryanti. Kau tunggu saja di rumah. Nanti pengawalku akan mengantar permintaanmu. Mengerti? Ucap Eyang Durgalapati dengan tegas. Baik, Eyang. Ternyata Haryanti tidak banyak bicara lantaran rasa takut dan kagetnya itu membuat bibirnya jadi keluh ya. Masih dalam keadaan kaget yang luar biasa, dia menyaksikan secara perlahan kabut itu menipis lalu hilang seketika.